Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priskawati Moha dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 131424066. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas agama, yaitu materi keempat, yaitu yang berjudul Membangun Persatuan dalam Keberagaman yang Dinamis, Fikih, Ikhtilaf, Cinta Tanah Air, Kearifan Lokal, Bahaya Radikalisme. Nah, yang pertama itu ada latar belakang adalah Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik dalam suku, budaya, bahasa maupun agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga agar tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan dalam membangun bangsa. Namun, dalam realitas sosial, perbedaan seringkali memicu konflik dan ketegangan, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis menjadi hal yang sangat penting. Nah, di penjelasan kali ini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran fikih ikhtilaf dalam menyikapi perbedaan pendapat agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Yang kedua itu bagaimana cara menumbuhkan dan menguatkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam. Yang ketiga itu bagaimana faktor utama yang menyebabkan berkembang para paham radikalisme dan bagaimana strategi efektif untuk memecahkan. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu peran fikih ikhtilaf dalam menyikapi perbedaan pendapat agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Nah, yang di sini ada beberapa cara. Yang pertama itu menghormati perbedaan. Fikih ikhtilaf mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan pendapat dan tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Yang kedua itu ada mencari kebersamaan. Fikih ikhtilaf juga mengajarkan kita untuk mencari kesamaan dan kesepakatan dalam perbedaan pendapat. Yang ketiga itu menghindari ekstremisme. Fikih ikhtilaf juga mengajarkan kita untuk menghindari ekstremisme dan tidak memandang perbedaan pendapat sebagai ancaman. Yang keempat, meningkatkan toleransi. Nah, fikih ikhtilaf juga mengajarkan kita untuk meningkatkan toleransi dan menghormati perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi, yaitu mengajarkan kita untuk meningkatkan komunikasi dan dialog dalam perbedaan pendapat. Pembahasan kedua itu yaitu pentingnya cinta tanah air dalam membangun persatuan dan tengah keberagaman. Yang pertama itu adalah pengenalan sejarah dan budaya Indonesia. Yang menumbuhkan rasa cinta tanah air dapat dimulai dengan mengenal sejarah dan budaya Indonesia. Yang kedua itu menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman budaya dapat membantu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga itu mengembangkan rasa bangga dan rasa milik. Yang keempat mengembangkan kesadaran dan partisipasi. Yang kelima mengembangkan pendidikan karakter. Yang keenam mengembangkan kepemimpinan yang baik. Yang ketujuh mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan dan kemajuan negara. Yang kedelapan itu mengembangkan kerjasama dan gotong royong. Nah, terus yang terakhir itu ada faktor utama yang menyebabkan berkembang paham radikalisme, yaitu pertama ada kesadaran identitas yang lemah, dua pengaruh media sosial, ketiga kondisi sosial ekonomi yang tidak seimbang, yang keempat pengaruh ideologi yang eksklusif, yang kelima kurangnya pendidikan dan kesadaran. Nah, di sini ada strategi efektif untuk memecahkan permasalahan paham radikalisme itu. Yang pertama yang kita dapat gunakan itu pendidikan dan kesadaran, yang kedua mengembangkan identitas yang kuat, yang ketiga itu ada penggunaan media sosial yang bijak, yang keempat pengembangan kondisi sosial ekonomi yang seimbang, dan yang terakhir mengembangkan ideologi yang eksklusif. Nah, di penjelasan kali ini ada kesimpulan yang bisa saya sampaikan, yaitu keberagaman dalam masyarakat adalah realitas yang tidak dapat dihindari. Maka ini menekankan pentingnya pembangunan persatuan dan keberagaman dengan memahami konsep fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, serta bahaya radikalisme. Fikih ikhtilaf mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan agar tidak menjadi sumber perpecahan. Cinta tanah air memperkuat identitas nasional dan mendorong persatuan, sementara kearifan lokal menjadi dasar membangun harmoni sosial melalui nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan musyawarah. Radikalisme menjadi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan persatuan bangsa. Faktor penyebab meliputi pemahaman agama yang sempit, ketidakpuasan sosial, pengaruh media digital, dan lemahnya penegakan hukum. Strategi untuk menangkal radikalisme mencakup pendidikan multikultural, pemberdayaan keluarga, peningkatan literasi digital, penguatan peran organisasi keagamaan, serta penegakan hukum yang adil.
Diharapkan dengan strategi-strategi ini masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, serta membangun bangsa yang harmonis dan maju. Kesuksesan dalam menjaga persatuan membutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, maupun individu. Baiklah, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.